Saman tahu kan setiap kali telepon yang masuk ke aku secara langsung dan tidak langsung masuk di YouTube sama di Facebook. Jadi jangan pernah menyebut nama siapapun termasuk nama sendiri. Kenapa sayang? Oke, nggak apa-apa. Tulisan viral di situ. Suaranya nggak jelas tapi Mbak. Aku nggak dengar suaramu. Nggak apa-apa, masuk YouTube. Suaramu nggak jelas sayang. Makanya kerasin suaramu. Nggak apa-apa, masuk ke YouTube. Biar yang melihat atau mendengarnya gitu bisa buat pengalaman sama mereka. Daripada aku cerita ke orang lain, mending cerita ke Mbak Yuni sekalian. Bukan, kamu lebih keras Mbak. Suaranya pelan banget dan saya nggak dengar jelas sayang. Udah keras banget. Sudah keras banget tapi bener-bener nggak dengar. Tanya sama Mbak di sebelah ini nggak dengar aku. Iya, kecil. Halo? Dengar? Oke, sudah dengar Mbak? Halo? Halo? Sudah dengar. Oke, sekarang udah oke. Gimana, Mbak? Sebelumnya aku minta maaf ya Mbak, udah tambah waktunya Mbak. Nggak apa-apa. Aku tuh di sini baru setengah tahun ya. Rasanya tuh udah nggak punya semangat untuk hidup lagi deh. Nggak punya semangat buat hidup lagi maksudnya gimana? Gimana? Sebentar. Aku tuh merasa bersalah banget sama suamiku terutama. Kedua sama keluargaku. Sebelumnya aku kesini tuh mau kerja, mau cari uang buat mereka. Tapi setelah 6 bulan ini aku kerja dan 1 bulan aku download sebuah aplikasi, terus aku kenal seseorang, terus akhirnya kita jalan dan statusnya aku tuh udah bersuami dan aku sampai berhubungan dengan orang yang kenal di aplikasi itu dan merasa nyaman. Dan tetapi semua perasaan salahku itu selalu membayangiku setiap hari loh Mbak. Kadang aku pengen terjun ke bawah tuh. Terus? Walaupun maksudnya kalau ibaratnya kita katakanlah loneng gitu ya, aku tuh nggak yang namanya rugi karena aku dapat uang banyak dari dia. Ibaratnya sekali ketemu itu aku dikasih 3.000 cuma jalan makan terus nemenin di kamar 2 jam. Tapi dia ngasih aku 3.000 kadang 4.000 sekali ketemu. Dan dia tuh maunya ketemu aku tuh sebulan itu 3 kali pertemuan. Tapi karena aku nggak ada hari libur, jadi aku cuma libur 1 bulan 2 kali. Akhirnya dia menyetujui dan setiap kali ketemu paling banyak aku dikasih 4.000, paling banyak. Karena paling sedikit itu 3.500 lah. Nah, cuma selama ini perasaan bersalahku tuh selalu membayangiku loh Mbak. Apakah aku harus jujur sama suamiku kalau aku udah mengkhianati dia? Apakah aku harus diam dan memendam semua kesalahanku sendiri gitu loh Mbak. Aku tuh bingung di sini sampai kerja aja aras-arasan walaupun majikanku baiknya minta ampun. Kamu nggak pernah komen apapun walaupun aku salah. Dia itu pertama kali ambil aku. Dia pertama kali punya pembantu. Udah wanti-wanti aku. Setiap kamu punya masalah, kamu harus cerita sama aku. Jangan sampai kamu punya masalah di luar. Tapi aku setiap kali mau jemur pakaian, aku tuh pengen terjun banget rasanya ke bawah. Sebentar sayang. Oke. Tutup sini Mbak. Oke. Intinya kamu punya suami, punya keluarga di Indonesia sana. Tapi dalam tanda titik dan koma di sini kamu jadi wanita nakal. Karena ada laki-laki yang memberi kamu uang 3.000 sampai 4.000, benar tidak? Iya benar. Dikatakan dalam kutip cuma satu laki-laki itu ya. Aku nggak kasih gitu loh. Karena dia tuh maunya sama aku. Dan dia tuh nggak mau kalau aku sama yang lain. Kalau kamu udah pilih laki-laki lain, kamu nggak usah sama aku lagi. Dan dia tuh orang asli sini, orang Hong Kong. Oke. Kan kamu yang melakukan kesalahan sayang. Kenapa kamu yang pingin? Kan kamu menikmatin hidupmu itu. Harusnya yang pingin itu malah orang lain. Karena saya merasa bersalah, Mbak. Saya harus mulai dari mana untuk menghentikan ini? Aku tuh bingung harus menghentikan semua ini. Apakah aku harus jujur sama suamiku atau aku harus gimana? Aku tuh bingung karena perasaan bersalahku itu selalu menghantuiku loh Mbak.
Oke, kalau saya pribadi saya tahu salah, maka saya akan berhenti. Di mana berhenti itu adalah sama laki-laki itu, sayang. Oh, laki-laki di Hong Kong ini. Paham nggak? Jadi kamu harus Paham. putuskan hubungan dengan dia. Ya, namanya orang hidup tidak pernah melakukan kesalahan. Dan kamu suatu saat jika sudah kamu siap, kamu ceritakan sama suamimu. Kalau suamimu mau menerima, ya itu adalah kelebihan suamimu. Tapi kalau dia nggak bisa nerima, ya namanya nasib, ya kamu harus tahu bahwa itu resikonya. Tapi bukan berarti kamu sayang. Ini bukan menyelesaikan masalah. Dan kamu sudah punya anak di Indonesia. Udah, Lah. aku udah ada anakku Lah di iya. sana. Kamu bunuh diri, terus gimana anakmu, sayang? Apa anakmu sudah nggak malu? Mamaku sudah pacaran sama orang Hong Kong, malah mati demi siapa? Mati demi siapa kamu, sayang? Oke, banyak orang mati demi cinta. Aku nanya sama kamu bunuh diri mati demi siapa? Aku bukan mati demi siapa. Aku ingin berhenti memikirkan kesalahan ini, kayak gitu aja. Sayang, berhenti melakukan kesalahan adalah bertindak lebih bijaksana lagi, mengurangi apa yang kita lakukan, dan ya udah nggak apa-apa, lupakan. Karena itu masalahmu, masa lalu. Tapi pertanyaannya adalah, apakah kamu jatuh cinta sama orang Hong Kong itu? Saya nggak jatuh cinta, saya cuma cinta uangnya aja. Kamu cinta uangnya aja, ya udah tinggalin, sayang. Dan apakah seseorang tidak pernah punya masa lalu di mana sebagai laki-laki atau wanita tidak pernah melakukan kesalahan? Orang hidup melakukan kesalahan, sayang. Ya itu sebagai pelajaran loh, jangan diulangin loh. Ngerti nggak? Nggak tahu, Mbak. Ayolah, jangan sampai pingin gitu loh, sayang. Waduh, kayak gitu kurang. Kasihan anakmu. Bahasa Indonesia. Rasanya aku tuh udah kotor banget. Selama ini aku baru pernah ya namanya jujur, selama aku punya pernikahan dari Indo yang dulunya aku baik-baik, nggak pernah yang namanya mengkhianati suami. Baru kali ini aku mengkhianati ini. Dan baru kali ini aku merasakan begitu beratnya kesalahan yang aku lakukan gitu loh, Mbak. Jadi aku tuh merasa nggak banget untuk hidup lagi. Oke. Banyak orang melakukan kesalahan dan banyak orang sadar dan insaf karena kesalahannya. Bukan berarti mengakhiri hidup karena kesalahan. Paham nggak saya? Udah nggak apa-apa, lupakan. Namanya orang manusia hidup tuh wajar punya masalah. Homo, jangan putus asa. Apalagi kamu di sini cuma 6 bulan loh, sayang. Kamu pasti punya tekanan lain selain ini loh. Kenapa? Kalau kamu, sorry, dalam tanda kutip dan koma, banyak orang melakukan hal yang sama. Bukan berarti itu benar, tapi diambil sisi bagusnya, ya udah lupakan. Apalagi kan kamu cuman cinta uangnya aja, sayang. Kecuali kamu mencintai suami orang. Nah ini bukan loh, sayang. Eman no hidupmu, jangan putus asa. Hama, maji kamu baik, dan ini adalah ujian buat kamu, di mana kamu akan disiapkan lebih baik lagi sama Tuhan. Paham nggak? Jangan putus asa. Jangan putus asa. Lagian kamu nggak merebut suami orang kok. Kamu cuma salah di langkah aja, nggak apa-apa. Kamu pasti bisa. Dan anakmu cewek atau cowok, sayang? Anakku cewek sama cowok. 2 lagi, kamu nggak kasihan sama mereka? Anakku 4, Mbak. Kenapa? Anakku 4. Anakmu 4? Ya. Kamu bunting sama laki-laki yang ada di sini? Enggak. Oh, lu enggak, mah. Kenapa? Udah. Anakmu 4, kamu tinggal mati. Kamu tega? Tapi aku udah tidur sama laki-laki yang di sini. Kamu tidur sama laki-laki lain di sini. Sekarang gini loh, sayang. Tidak ada orang yang nggak kilaf. Ya ambil pelajaran, berarti jangan diulangin. Homo. Terus gimana Mbak aku buat apa namanya biar aku nggak merasa bersalah banget kayak gitu, gimana caranya? Aku tiap hari tuh sampai rasanya udah nggak punya semangat apa-apa lagi gitu loh. Pertama aku melakukan sama dia, aku nggak punya rasa bersalah. Tapi sekali, 2 kali, aku tuh kok ternyata gini ya rasanya. Pertama aku nggak merasakan bersalah, aku seneng, aku dapat uang kayak gitu loh. Kedua aku dapat uang, tapi aku pulang sambil jalan di FDA, sambil pulang aku punya uang dari dia. Kata aku kayak gini, walaupun aku apa namanya secara refleks aku untuk melayani dia tuh aku nggak ada rasa enaknya karena aku udah terpaksa. Itu 2 tahun.
Saya nggak bisa ngomong. Intinya tidak ada seorang pun yang tidak pernah melakukan kesalahan. Ya udah nggak apa-apa. Gimana cara menghilangkannya? Ya tobat.